menempati dunia ini. Yang pasti adalah ketika Allah itu mentakdirkan seorang untuk hadir di atas muka bumi ini, ya. Maka itu berarti Allah sudah mengukur ya bahwa seorang ini akan bisa menanggung ya beban yang akan dia dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Karena Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah itu membebani seorang kecuali dalam batas kemampuannya, ya, batas kemampuannya. Ada dua itu. Apakah dia diberikan hal-hal yang menyenangkan, punya uang yang banyak, punya tubuh yang sehat, ya. Dia mampu nggak, ya, menjalankan amanah ini? Dia mampu nggak untuk menjalankan amanah ini? Ataukah sebaliknya, yaitu akan mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini sekalian dua hal yang pasti akan menimpa seorang. Ya. Maka di antara isi Al-Quran adalah mengabarkan kepada kita bagaimana bersikap dalam setiap keadaan ini. Ya. Hari ini Ibu, ya secara khusus kita kan belajar ya sebuah surat yang bernama surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah. Ya. Khususnya ya pada tiga ayat ya yang menjadi awal-awal ya dari juz yang kedua. Juz yang kedua. Coba Ibu buka Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sudah jumpa semuanya, Bu? Masya Allah ya. Ini ayat, Bu, seharusnya bisa kita hafalkan ya. Kenapa? Karena dia bersih panduan utama bagaimana orang melewati hari-harinya itu ya. Terutama kalau dia merasa harinya itu ya dia sedang bermasalah. Dia sedang bermasalah. Nah, bagaimana mensikapi kondisi tersebut? Nah, di sini ya. Di sini. Sekalian ya, ini ayat sebenarnya ya dimulai disebutkan sesudah menyebutkan adanya ujian, adanya ujian. Yang ujian itu ya bisa sampai menyebabkan orang itu hilang nyawanya, hilang nyawanya, bisa membuat seorang itu akan mati. Mati berarti apa, Bu? Kehilangan satu-satunya paling berharga yang dia punya, yaitu jiwanya itu, yaitu jiwanya tersebut. Ya. Ya, yaitu orang yang apa, Bu? Yang kena kewajiban untuk pergi berjihad, berperang. Ya. Kan berarti, Bu, cuma dua kemungkinannya itu. Apakah dia mendapatkan kemenangan, keselamatan, ataukah sebaliknya dia itu akan meninggal, akan meninggal eh, dalam kondisi jihad. Ah, masuk Allah menyebutkan bagaimana orang-orang yang mereka itu meninggal dalam kondisi sedang berjihad. Ayat 154. Coba dibaca. Baca Ibu Nasrah. Oh Ustaz, ayat berapa Ustaz? Ya, Al-Baqarah 154. A'udzu billahi minasy syaithanir Mulai, Bu. rajim. 153. Dari situ mulainya. 153. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Oke, coba diterjemahkan Ibu. Ya ayyuhalladzina, hai orang-orang yang wa- ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, wasta'inu bis-sabri, bersabarlah, bis-sabri, ista'inu apa ya Ustaz? Mohonlah, mohonlah. Mohonlah. Ya kana budu ya kan nasta'in kan? Nasta'in itu kata fi'il mudhari. Ini kata perintah. Ista'inu mintalah Minta pertolongan. pertolongan. Mintalah pertolongan. Mintalah pertolongan disobri dengan sabar, wassalam, dan sholat. Innallaha, sesungguhnya, innallaha, sesungguhnya Allah, sobirin, Bersama orang-orang yang dengan sabar. orang-orang yang sabar. Iya, Masya Allah kan Bu. Kata Allah, wahai orang-orang yang sudah beriman. Oke. Yang sudah beriman Bu. Di hatinya sudah ada iman dan diucapkan dengan lisan. Oke. Apa kata Allah? Kata Allah, istainu. Ya. Mintalah tolong kepada Allah. Jadi Allah suruh kita, Masya Allah, kalau punya masalah, minta tolong kepada Allah. Ya. Tapi harus ada yang dikerjakan nih sekalian. Kalau mau mendapatkan pertolongan Allah itu. Apa itu? Dua S. Satu adalah bisobri dengan sabar. Dengan sabar. Terus wassalah dan juga sholat. Artinya Bu, apa saja kondisi seorang yang mengharuskan dia untuk bisa eh, berbuat kebaikan, maka dua hal yang perhatikan. Atau sebaliknya, dia mendapatkan ujian-ujian dalam hidup, maka inilah ya ayat yang menjelaskan bagaimana mensikapinya, yaitu dengan bersabar dan tetap menjaga sholatnya. Insya Allah ya, Allah itu ma'a bersama orang-orang yang senantiasa bersabar dalam ujian. Oke, ini satu bagian ya, satu bagian sekalian. Langsung itu ada sabar, ada sholat, ya. Dan lebih dominan itu orang orang itu minta tolong atau minta tolong ya dalam perkara yang sedikit berat ya untuk dikerjakan. Ini. Sekarang masuk 154. Nah, coba baca Ibrahim. Apa isinya nih? 154. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. Allahu Akbar. Masya Allah. Coba Ibu diterjemahkan Ibu. Wala dan janganlah takulu kamu mengatakan Kalian. kalian mengatakan lima yuktal fisabilillah bagi orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, Ustaz. Iya. Ya, Itu amwat, mati. Bal Itu ahya, itu amwat kan dari kata maut. mau Jadi orang-orang ya yang mati. mati. orang-orang Ya, yang mati. Mm-mm. orang-orang. Oh, jangan dikatakan orang-orang yang mati, bal ahya, tapi mereka hidup, walakil la tas'urun, akan tetapi la tas'urun. Mereka tidak menyadari, Ustaz. Iya, apa?
Ini Bu, ada orang yang perang. Apa kata Allah? Kalian tidak menyadari. Wala taqulu. Dan janganlah kalian berkata, ya, berkata, ya, dalam kondisi perang ini, ya. Siapa? Lima yuqtalu fi sabilillah. Bagi orang yang telah terbunuh di jalan Allah. Hmm. Jangan bilang kalau ada orang yang dia terbunuh di jalan Allah dalam jihad, jangan bilang ahya, ya. Amwat, 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 amwat. amwat. Jangan bilang amwat, mereka sudah mati. Ya. Tapi ahya, masya Allah. Jangan bilang dia mati. Tapi kan zahirnya mati Bu ya. Zahirnya mati. Zahirnya apa? Mati. Akhirnya mati. Ya. Tapi masya Allah turun ayat ini mengatakan apa? Jangan kalian mengatakan kepada orang-orang yang terbunuh, yang dibunuh, majhul kan? Yuqtal, yang Yang dibunuh dibunuh, yang dibunuh di jalan Allah. di jalan Allah itu sebagai amwat, orang-orang yang mati. Orang-orang yang Ya. Tapi bal ahya, bahkan ya bahkan mereka itu sebenarnya ahya hidup, hidup. hidup. Nah, walakin la tashurun, ini jelas. Akan Akan tetapi tetapi kalian kalian tidak yang masih hidup menyadari. tidak menyadari. Ya, kalian tidak menyadari. Tidak menyadari. Nah, ini satu kondisi sebenarnya eh, orang nggak ingin mati. Ya, apatah lagi kondisi harus perang, harus perang. Ya, itu berat. Tapi bagaimana? Tapi bagaimana kalau benar-benar harus perang? Ya, diserang musuh, ada kezaliman yang besar. Pilihannya apa? Nah, ini pilihannya nih, harus perang. Ya, dan ya katakan ya perkataan. Jangan ada seorang yang mengatakan kepada mereka yang terbunuh, mereka itu sudah mati. Bahkan sebaliknya, Masya Allah. Ya, mereka hidup dan kehidupan yang sangat luar biasa. Nah, ini Bu adalah ada contoh-contoh ya, contoh-contoh ujian-ujian yang seorang bisa dapatkan di dunia. Baru masuklah ya, yang lebih detail berkaitan masalah ujian di dunia. Ujian di dunia. Dengan ungkapan yang luar biasa, Masya Allah kuatnya. Ah, coba dibaca ini. Ya, Ibu Nida, ayat 155. 55. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. nah, ulangi hati-hati. Ya, Oh iya, wal apa? wal ju'i. والجوع Ulangi. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع والنقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. Ya, coba Ibu diterjemahkan coba. Ayo, Dan sungguh kami akan menguji kalian kurang. dengan benar-benar. Dan sungguh Ada dua benar taukidnya, Bu. dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian dengan sedikit Hmm, ketakutan Oke, dan kelaparan, ya, nakosin dan kekurangan. kekurangan dari harta dan diri-diri, jiwa dan jiwa, wasamarot dan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya, Masya Allah kan, Pak. Kata Allah, Bu, wala nabluwannakum. Ya,
Wa itu dan la itu sungguh. Nabulu itu kata bala, bala ujian. Nabulu, kami akan menguji kalian. Menguji apa? Ada nak, ya, ya buluan nak Nah, itu kami juga, apa sungguh, ya. Berarti apa? Satu perbuatannya menguji, diapit dengan dua kata penguat. La di depan dan na di belakang. Mau tunjukkan apa? Pasti kami Allah benar-benar akan menguji kalian wahai manusia. Di mana? Di dunia ini. Ya, di dunia ini diuji. Tapi Masya Allah apa Allah bilang? Bisyai'in. Dengan sedikit. Dengan sedikit. Jadi ya, walaupun ada orang yang merasa punya ujian yang berat, itu bagi Allah ujian yang sedikit sekali. Masya Allah, sedikit sekali. Coba bayangkan, kira-kira apa yang paling besar ya ujiannya nih? Banjir, tanah longsor, perang, kelaparan, ah, kehilangan jiwa. kehilangan jiwa, semua itu kan adalah hal yang bisa terjadi dan sudah banyak contohnya di sekitar kita. Ya, kata Allah ini, kami pasti benar-benar akan menguji kalian manusia. Tapi sebesar apapun ujian yang kita rasakan itu, sebenarnya dia itu bisyai'in. Ya, dia itu Sedikit. bisyai'in. Sedikit. Ya, sedikit. Berarti kalau sedikit Bu, apa? Orang bisa menanggungnya, orang bisa membawanya. Masya Allah. Ada yang ditangkap sekalian. Nah, baru Bu disebutkan contoh-contoh ya bentuk ujian yang saya dapatkan di dunia. Ini apa semua ini? Pertama adalah ketakutan. Nah, takut dengan berbagai macam bentuknya, Bu. Bu, takut ke rumahnya kemasukan pencuri, ya, takut banjir, takut tanah longsor, takut gempa, ya. Apalagi Bu? Banyak banget tuh, ya, bentuk-bentuk ketakutan dalam kehidupan kita, ya. Dan itu adalah ujian, adalah ujian, ya. Yang kedua adalah walju, ya, ujian berupa kelaparan, masya Allah. Ujian berupa kelaparan. Ibu, kenapa orang bisa lapar? Pertama, ya karena memang nggak punya harta, nggak punya uang yang bisa dipakai untuk membeli itu, ya, eh, makanan, ya, Makanan. nggak ada uangnya itu. Atau ibu Nida, ada uangnya ibu, ada uangnya, ya, ada Nggak uangnya di ada yang kantong, tapi nggak ada barangnya. Kenapa? Karena terputus jalan, ya, terputus jalan, ya, sehingga nggak ada yang bisa membawa jalan untuk dijual, ya, untuk dijual misalnya itu. Makanya apa? Orang kena kelaparan. Ya, kena kelaparan. Ya, kita dengar tuh awalnya mulai gempa di Sumatera itu kan kelihatan itu terputus semua jalan-jalannya itu. Ya, saya mengatakan susah mendapatkan bahan-bahan makanan. makanan. Nah, berapa lama itu? Ada yang 1 hari, 2 hari, ada yang sampai seminggu. Masya Allah. Jadi ini ini mengabarkan maksudnya orang bisa kena itu yang namanya kelaparan dalam hidup. Ya. Atau ibu sekalian ada uangnya, oke, ada uangnya, ada apa tuh, ada barangnya, tapi dia nggak bisa, ya, nggak bisa beli. Kenapa Ibu Lela? Dan Ya. ya doanya. Sekarang uangnya kan nggak mesti pakai uang cash kan, ya, ada di ATM-nya ada, ya, apa tuh tokonya dekat, tapi dia nggak bisa beli karena ATM-nya terblokir, Loh. terblokir. Nah, ini saya kemarin ngalami pas pulang ke Makassar. Ya, saya udah lama apa terblokir, apa saya punya ATM lama sekali. Berbulan-bulan saya nggak, karena kan nggak pernah dipakai. Tarik-tarik. Pas ada keperluan mau tarik cash mau berangkat ini, baru sadar ATM terblokir sekali lama. Ya kan, Bu? Untuk acara lain, ya kan? Tapi bisa kebayang itu, ya. Orang punya kondisi-kondisi di mana, masya Allah kan, diuji oleh Allah dengan kelaparan. Bisa dibayangkan 1 hari, 2 hari, 3 hari, ada yang sampai seminggu, ya.
Nah, ini ya ujian kedua. Nabluwannakum. Kami Allah pasti akan menguji kalian. Lalu yang ketiga sekalian, ujian berupa nakosin, Iya, iya. ya, Kurangan kekurangan. harta. Berarti dia itu ada, ya ada, tapi berkurang, Tapi kurang. berkurang. Pertama adalah al-amwal, kekurangan harta. Kurangan harta. Hartanya masih ada, tapi kurang, ya, kurang. Punya uang, tapi uangnya gak cukup untuk bayar sekolah anak, ya. Ada uangnya, tapi gak cukup untuk beli makanan, ya. Ada uangnya, tapi gak cukup untuk berobat. Masya Allah. Apalagi sekalian, hartanya berkurang kenapa? Kena copet. Kena? Kena copet. Ada pencurian. Apalagi Bu? Hartanya berkurang Bencana. karena bencana. Masya Allah, karena bencana. Ya, nggak ada yang tersisa kecuali yang melekat di tubuhnya saja. Masya Allah. Kenapa hartanya pada hilang semua itu? Ya, ada hilangnya sedikit dan ada hilangnya sangat banyak. Sangat banyak. Apalagi yang kedua, Rumah-rumah. kekurangan al-anfus. Ya, Jiwa. kekurangan Jiwa. diri. Nah, kira-kira Jiwa. bagaimana bentuknya itu, Bu? Kekurangan diri, anfus. Orang yang kita cintai meninggal. Ya, bisa meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Apalagi, Bu, kekurangan diri. Sakit, Sakit. sakit, ya. Kan sakit kan, Bu? Ada dirinya, ada badannya, tapi berkurang fungsinya. Berkurang fungsinya karena ada dari anggota tubuhnya itu yang sakit. Masya Allah. Yang sakit. Dan akhirnya, ya, ini sakit memberikan pengaruh kepada seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya. Masya Allah. Ini. Yang ketiga adalah wathamarat dan buah-buah. Buah-buah. Nah, kalau jadi pedagang, kalau jadi petani, jadi apa? Punya kebun, kebun anggur, kebun apel, ya, buah-buahan yang bisa dia makan atau yang bisa dia jual itu, yang kemudian dengannya mendapatkan keuntungan, ya. Tapi apa? Terjadi naqsin padanya, kekurangan pada buah-buahan, pada bisnis yang dia bangun, ya, bisnis yang dia bangun, ya, dia mendapatkan ada kekurangan. Kalau petani, ketika dia panen, Ya, hasilnya tidak ada maksimal, wabah. Ini ada wabah. kan? Ada wabah yang menimpa sawahnya dan berbagai macam bentuk ujian-ujian yang menimpa seorang, ya. Nah, ini disamakan dengan bisnis, ya. Orang punya bisnis yang dia kembangkan, dan kemudian berkurang itu keuntungannya, berkurang itu keuntungannya. Nah, dengan berbagai macam bentuknya itu saja. Nah, jadi ini masya Allah, Allah mengabarkan ada kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan hasil bisnisnya. Ya. Dan ini pasti akan menimpa seseorang. Ya, pasti akan menimpa seseorang. Dan itu adalah itu silih berganti menimpa seseorang itu, silih berganti. Sampai kepada hamba Allah yang terbaik sekalipun itu diuji oleh Allah. Tapi ibu sekalian, lihat sesudahnya. Apa kata Allah? Dalam kondisi ada ujian, sekalian, maka perlu ada orang-orang yang membantu mereka. Untuk apa? Untuk memberikan kabar gembira. Kalau Nabi, ya, untuknya ini info. Apa itu? Wabashir. Ya. Berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang dalam ujian, dalam musibah itu. Bashir. Ya. Siapa? As-sabirin. Orang-orang yang bersabar. Kan ini isim fa'il kan? Sobirun, sobirin. Bashir. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Bersabar dalam ujian ketakutan, dalam ujian kelaparan, dalam ujian kekurangan harta diri dan eh, buah-buahan. Ya, sekalian. Berikan kabar gembira bagi mereka yang mampu untuk bisa mensikapinya dengan
menjadi Sabar. sobirin, orang bersabar. Sobirin. Ah, sebenarnya ini kata sabar ini kan Masya Allah kata yang ya orang sudah sering dengarkan itu kan. Sabar, syukur. Kayaknya sih gampang. Kayak Ya, kayak gitu kan. Tapi sekalian bagaimana itu bentuknya itu sabar itu, ya kan? Bagaimana bisa sabar. mempraktikannya itu? Ya, berarti apa? Ya, kita bisa merasakan setiap hari ada masalah, setiap hari ada ujian-ujian hidup, ya, hal-hal yang tidak mengenakan. Berarti selalu ada kesempatan untuk bersabar padanya, bersabar padanya. Dan itu yang Allah kabarkan, ya. Setiap hari kamu akan ada hal-hal yang tidak kamu suka itu. Maka ini kabar gembira untukmu. Ya. Ketika datang itu ujian, maka bersabarlah. Ya, bersabarlah. Makanya Ibu sekalian, lanjut ayat berikutnya itu. Mau menjelaskan siapa sebenarnya orang-orang yang bisa dikatakan sebagai penyabar. Sebagai orang-orang yang bisa bersabar. Nah, disebutkan ayat berikutnya itu. Coba dibaca. Ya, Ibu Haryati. Alladzina. Ya, Ibu Haryati coba. Berikutnya dinyalakan Bu. Ayat 156. Ya, 156. J. Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, Masya Allah. Coba Ibu terjemahkan Ibu. J. Alladzina orang-orang yang idza apabila asobathum menimpa mereka musibah. Iya, terus qalu musibah. Qalu berkata mereka, inna sesungguhnya kami eh kata qalu mereka berkata sesungguhnya kami lillah milik Allah Allah wa inna dan sesungguhnya kami ilahi kepadanya rojiun kami kembali. Iya, Masya Allah kan Bu. Siapa itu yang bersabar? Allazina iza asobathum musibah. Orang-orang yang apabila musibah itu Bu menimpa mereka. Bayangkan ini Bu Rahma. Ini orang apa? Orang yang apa? Yang bijak dalam berkata. Dia nggak bilang, ya Allah memberikan ujian kepada saya. Dia nggak bilang, Allah kirimkan musibah kepada saya. Dia nggak bilang, Allah buat saya sakit. Dia nggak bilang begitu. Dia itu tidak menyandarkan keburukan kepada Allah. Walaupun memang itu terjadi, tapi asalnya dia tidak eh, menyampaikan hal itu. Ya, dia tidak menyandarkan kepada Allah. Tapi apa yang bilang Bu? Apabila musibah menimpaku, masya Allah. Ini ada dalam apa? Dalam berkata-kata kepada Allah. Lalu misalnya kalau terjadi musibah, apa qalu? Ada perkataan yang keluar dari lisan mereka. Pertama Ibu, sabar itu apa di hati? Di hati. Menerimanya dengan sepenuh hati. Kenapa? Ya karena yang punya itu berbuat sesuatu kepada miliknya, kepada miliknya. Hmm. Tapi sekalian itu keluar dalam bentuk ungkapan dalam lisan. Qalu, maka mereka berkata sekalian, Masya Allah, ini kata singkat yang luar biasa. Inna lillah. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah. Ibrahim bayangkan, ada yang sakit, ada yang banjir, ada yang gempa, ya. Lalu mereka itu, ya, ingin menjadi orang yang bersabar. Mereka berkata,
ya berkata, ini zikir nih. Inna lillah. Masya Allah. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Berarti kalau ada barang yang punya kita, maka terserah kita mau berbuat apa kepada barang tersebut. Benar nggak? Terserah kita. Kita punya HP, terserah kita. HP-nya itu kita mau pakai sendirian, kita mau kasih orang lain, kasih teman kita, kasih orang tua kita, itu terserah kita. Ya, terserah kita. Ah, Allah itu yang punya kita. Berarti terserah Allah mau berbuat apa kepada kita. Ya, termasuk ketika adanya ujian-ujian yang datang kepada mereka yang asalnya bersumber dari Allah Subhanahu. Masya Allah. Ini pengakuan sekalian, penerimaan sepenuh hati. Ya Allah, bukan punya aku ini punyamu. Maka ya wajar kamu mengambilnya. Masya Allah. Itu sekalian. Ini perkataan yang paling luar biasa menenangkan hati nih. Ketika ada ujian, Inna lillah. Sesungguhnya Allah itu ya yang punya semuanya. Ya, yang punya semuanya. Bisnis yang hancur, Allah yang punya. Ya, anak-anak yang sakit, Allah punya. Dan seterusnya. Masya Allah. Ya. Lalu sekalian, bukan hanya berkata dengan lisan, tapi ternyata selalu dihubungkan dengan akhirat. Wa inna ilaihi roji'un. Dan sesungguhnya kita ini akan kembali kepada Allah. Buat apa ibu? Buat menghisab dan melihat apa yang diperbuat pada hari-hari ini. Buat. Semua orang akan dibangkitkan. Lalu kemudian akan ditanya apa yang sudah mereka kerjakan. Nih, summa ilahi roji'un. Nanti pada kiamat semua orang akan kembali kepada Allah untuk dihisab, untuk ditanya dan semua yang dia miliki. Insya Allah. Nah, ini bisa lihat, ini adalah perkataan yang apa dengan lisan. Di hadis Nabi ada tambahannya sekalian. Apa tambahan? Allahumma jurni fi musibati wa khlufni khairan minha. Masya Allah. Ya Allah, eh, berikanlah kepadaku kemudahan ya dalam urusanku ini. Masya Allah. Jadi minta kepada Allah agar diberikan keberkahan pada apa yang dia punya. Ya, ini terjadi sekalian. Kenapa? Karena ada orang yang mendapatkan ujian di dunia, dia tidak mampu untuk mensikapinya dengan benar. Padahal nanti pada kiamat akan ditanya itu tentang rezeki-rezeki yang dia dapatkan. Insya Allah. Nah, ini Bu adalah sikap bersabar, menerima dengan sepenuh hati di hati, tapi terucap dengan lisan. Bahkan terbentuk dalam bentuk perbuatan sehari-hari. Perbuatan sehari-hari. Ya. Sampai kalau ada orang merasa dalam kesulitan, dia juga sulit, tapi masih ada sesuatu yang dengannya dia bisa berbagi pada orang lain. Itu sangat banyak itu. Nah, masuklah Ibu ayat berikutnya 157 menjelaskan tentang hasil yang akan didapatkan kalau orang itu bersabar. Masya Allah. Coba dibaca lagi. Ya Bu Nida. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Masya Allah. Coba maknanya Bu. Ulaika alaihim, mereka itulah yang atas mereka ampunan dari Tuhan mereka dan rahmat. Dan mereka itulah sungguh orang-orang yang mendapat petunjuk. Masya Allah. Wah, ada dua yang mereka dapatkan. Kata ulaika Allah alaihim. hidayah. Mereka itu atas mereka. Artinya apa? Akan mendapatkan. Pertama, sholawatu Ampunan, min rabbihim. Salawat keselamatan. dari Allah.
Ya, salawat dari Allah. Allah Masya SWT. Allah. Bukan Biasanya mereka, siapa Mirofik. siapa yang salawat itu? Nabi kan? Nabi. Iya, Allah bersalawat kepadanya itu innallaha wa malaikatu Allah yusholluna itu 'alan nabi. yusoluna ala nabi. Allah yang Ya ayuhan bersalawat nas. kepada para nabinya. Namun ternyata ada Sallallahu orang-orang alaihi yang wasallam punya peluang taslim. untuk mendapatkan sawah dari Allah. Siapa tuh? Orang-orang Orang-orang yang yang dalam sabar. kondisi teruji lalu bersabar. Nah, maka Allah akan berselawat kepadanya. Masya Allah. Allah akan berselawat kepadanya. Bu, apa salah tips kalian dari Allah? Ampunan dari Allah. Ampunan. Nah, berilah ampunan. Dan itu yang paling berharga dalam hidup seorang. Mendapatkan ampunan dari Allah. Ampunan dari Allah. Makanya kalau kita perhatikan Bu, itu ampunan menjadi goalnya orang-orang yang berpuasa. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan akan dihapuskan dosa-dosa yang lalu. Masya Allah. Apa ibu sekalian? Puasa udah, sholat taraweh, kan? Barang siapa yang sholat malam karena faktor imanan dan harapan pahalanya akan Wa diampunkan ihtisaban. dosanya, diampunkan dosanya oleh Gufirolahum. Allah. Jadi rata-rata sekalian menyebutkan puasanya apa? Akan mendapatkan hal tersebut itu. Masya Allah, ampunan Allah. Ya. Yang kedua Bu, ternyata dapat juga rahmah. Rahmah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Masya Allah. Jadi sebenarnya di balik itu ujian, Allah letakkan rahmat sayangnya Allah. Kenapa? Karena itulah nama Allah yang luar biasa, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Yang maha pengasih, maha penyayang dengan sifatnya itu rahmat. Jadi bisa bayangkan nih sekalian, ada orang yang teruji, sebenarnya apa? Lagi dikasih sesuatu. Yang bisa buat dia semakin hebat ke depan itu. Masya Allah. Nah, termasuk masalah-masalah sifatnya duniawi. Duniawi. Punya pekerjaan yang lebih bagus. Punya rumah tempat tinggal yang lebih bagus. Masya Allah. Ah, sekalian, ini nih ya. Ini kan sikap kan? Sikap ini. Dan ini Masya Allah bukan perkara yang mudah dapatkan sekali sikap ini. Maka Allah mengatakan wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah ya yang benar-benar apa benar-benar ya menjadi orang-orang yang Orang-orang mendapat yang mendapat hidayah. hidayah. Masya Allah. Apa? Hidayah untuk bisa yang bersikap yang benar ketika ujian datang. Apa itu Bu? Itulah Sabar. itu sabar. Itu sikap hidup. Ya. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mu'min kan. Sungguh menakjubkan keadaan seorang Ajib. mukmin Ya, itu. tolong ini. Ya. Inna amrohu semua Bahwa semua keadaannya, Bu. keadaannya, Semua detik-detik semua yang dilewati, urusannya, semua semua menit-menit yang dilewati urusannya itu baik. khair. Inna Baik. amrohu khair. Sesungguhnya semua urusannya itu baik. Kenapa? Nabi jelaskan. In asobahu sarro. Apabila ada sarro itu menimpa mereka. Ya, sarro. Kebaikan kan? Harta yang melimpah, harta yang lebih, dapatkan hadiah, macam-macam itu. In asobahu sarro, maka syakaro mereka bisa bersyukur. Fakana khairon lahu. Maka itu kesyukuran akan bermanfaat bagi diri mereka. Dan sebaliknya, wa in asobahu doro. Ya, mendapatkan dorok, mudorot, keburukan. Sobaro, maka dia itu bersabar. Fakana khairon lahu, maka itu kesabaran ya, sangat bermanfaat bagi dia. Bayangkan sekalian, kalau kita baca Al-Quran, ya, tentang sabar ini sangat banyak kita dapatkan. Bahkan ada perintah khususnya, watawasobil haq. Ayo saling ingatkan di antara kita. Ya. Dan watawasobil sobar. Saling mengingatkan untuk tetap bersabar itu. Dalam ujian-ujian yang datang.
Betul, jangan pernah berharap ketemu dengan musuh. Jangan pernah berharap itu kan. Ya. Musuh dalam perang, musuh bermusibah, jangan pernah berharap. Tetapi kalau dia terjadi, maka kokohlah kalian. Kokohlah kalian. Jangan kabur, jangan mengeluh. Nah, kalau bisa begitu sekalian, lolos tesnya. Lalu punya kesempatan ya untuk mendapatkan lagi yang lebih besar daripada sebelumnya. Masya Allah. Ini sekalian, Masya Allah, satu hal yang hari kita ingatkan, karena ya kalau buka HP itu semua mungkin akan mendapatkan berita sebeginian, ya, ya. Dan bahkan ya sudah berapa hari berlalu, tadi beritanya lagi sebagian di Padang itu yang datang banjir susulan yang cukup besar juga. Ya, dia pelajaran untuk semua kita. Ya semoga ya Allah jaga semua kita. Tapi ya kayaknya Pak, pasti kena itu. Cuma bentuknya apa kita nggak tahu. Dan ternyata orang yang paling mulia pun itu kena, ya, kena musibah-musibah eh, di tempat mereka. Maka ibu-ibu yang mulia kita berharap ya dengan ini ayat yang kita pelajari ya kita bisa memahami ya bagaimana bersikap terhadap ujian-ujian ketika dia datang. Saya anjurkan ibu ini bisa dibaca berkali-kali sampai dihafalin aja ini. Tiga ayat yang terakhir ya, tiga ayat daripada surat Al-Baqarah ini. Ya insya Allah dengan ikhtiar kita Allah benar yang menghilangkan masalah-masalah yang menimpa kita, kita belajar. Mungkin begitu Ibu ya. Masya Allah hari kita belajarnya setengah 10. Semoga Masya Allah berkah semuanya. Dan semoga Allah memberikan keselamatan, kesehatan pada semua saudara kita Allah berikan ujian ini. Ya. Dan semoga Allah ya melimpahkan kesabaran yang baik kepada mereka. Ya. Dan kemudian semoga Allah Amin. gantikan mereka ya. Apa yang sudah hilang mereka dengan Dengan yang lebih bagus baik. insya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin begitu ya, Ibu Nida, Ibu Sri, ya Ibu Haryati, ya, Ya, ya Ustaz. Ibu Lela, dan semuanya, ya. Semoga Allah berikan kebaikan kepada semua kita. Amin. Ya, Amin ya Rabbal kita akhiri Bu Alamin. ya malam ini ya dengan doa Ya. kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa astaghfiruka wa anta atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Terima kasih, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair Jazakallah khairan Ustaz. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz.